Suara saya terdengar, Ibu-ibu? Terdengar, Pak. Terdengar, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati senior kita, Bapak dan Ustadz kita, Bapak Dr. Abdullah Hamahua, dan yang kita hormati dan selalu kita doakan pimpinan pusat daripada wanita Islam, Ibu Dr. Anda Haja Marfuah Mustafa, dan seluruh pimpinan pusat wanita Islam yang semuanya saya hormati, serta webinar yang semuanya saya hormati. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsani wa ridwanin ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi fa huwa ad'aful iman. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadrat al-mukarramin wal mukarramat, mukarramin mukarramat, pimpinan daripada wanita Islam yang semuanya saya hormati. Pertama, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apapun kita tetap bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita, silaturahim, silaturahmi, silatul amali. Mudah-mudahan akan terus bisa merealisasikan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita organisasi kita, maupun juga kita sebagai muslim-muslimah di negara Indonesia yang kita cintai. Yang kedua, saya sampaikan jazakumullah khairan kepada pimpinan pusat wanita Islam yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bisa bersilaturahim, bersilaturahmi pada siang hari ini. Mudah-mudahan akan banyak manfaatnya. Tapi ini satu hal yang surprise sesungguhnya, ibu-ibu, saudara semuanya. Wanita Islam justru yang menyelenggarakan dalam tanda kutip webinar tentang politik Islam dan peran politik perempuan muslimah. Ini satu hal yang sangat luar biasa menurut saya, karena tidak banyak ormas-ormas perempuan yang Islam maupun non-Islam yang kemudian mempunyai kepedulian untuk kemudian menggali dan atau mengkaji tentang permasalahan perpolitikan dalam konteks Islam, dan apalagi dikaitkan dengan peran politik muslimah yang memang seharusnya kita kaji, karena tadi disampaikan kita umat Islam mayoritas berada di Indonesia negara demokrasi, dan kaum perempuan di Indonesia sekitar 49%, dan itu artinya adalah suara yang sangat besar gitu ya, dan sangat menentukan gitu. Dan sekarang gerakan yang kemudian terjadi juga gerakan anak-anak pemuda hijrah ini pun juga banyak diantaranya adalah kalangan perempuan pada berjilbab dengan segala kondisinya, tapi itu adalah sebuah kondisi di mana kembali kepada Islam adalah menjadi bagian daripada yang nyata-nyata terlihat. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saudara sekalian, saya akan masuk saja pada tema yang dimintakan pada saya tentang politik, tentang politik dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian sejarahnya, dan bagaimana perpolitikan setelah masanya Khulafaur Rasyidin, Master Rasulullah. Pertama, kalau kita kembali kepada istilah politik, Ibu dan Bapak dan rekan-rekan semuanya, tentu kita tahu bahwa ini kata-kata politik ini bukan bahasa Arab ya, dan awalnya juga bukan bahasa Indonesia, tapi kata serapan. Bukan bahasa Arab karena ada seorang tokoh pada waktu itu menyampaikan pidato ataupun ceramah ataupun orasi di MPR, dan beliau mengatakan bahwa politik itu kalau ditulis dalam bahasa Arab adalah politik, fa wawu lam ta kaf, fa wawu lam ta ya kaf, begitu kata beliau. Itu kalau dibaca sebenarnya adalah fawalaituka. Apa arti fawalaituka? Aku bohongi kamu. Ya, menurut saya itu tidak benar. Karena berpolitik tidaklah berarti harus berbohong. Politik adalah aslinya bahasa Yunani, politikos. Makna awal daripada politikos yang adalah politik sesungguhnya mengandung makna yang sangat bagus, karena politikos itu maknanya adalah tentang sesuatu yang terkait dengan dari
dari rakyat atau dari publik, untuk publik, oleh publik, tentang bagaimana menghadirkan satu kebijakan untuk kepentingan bersama. Kan bagus tuh sebenarnya. Ya, prinsip awalnya adalah dari saya untuk publik, bersama dengan publik, menghadirkan aturan untuk kepentingan bersama. Begitulah makna dasar daripada politikos. Karenanya tidak aneh bila seorang filosof Yunani, Aristoteles, pernah menyampaikan bahwa politik dalam praktek adalah usaha yang dilakukan oleh warga negara, warga bangsa, untuk menghadirkan kebaikan bersama. Jadi usaha yang dilakukan oleh warga untuk kebaikan bersama, itulah politik. Jadi kalau melihat kepada akar dasar daripada politik, baik dari sisi makna bahasa maupun makna terminologisnya, itu di Yunani dulu juga tidak serta-merta bisa diartikan sebagai yang kemudian berkembang menjadi Machiavellism atau Machiavellistik, yang artinya adalah seni dan atau upaya apapun untuk berkuasa dengan cara apapun, yang kemudian disebut sebagai ibahiyah atau Machiavellism itu. Nah, itu tentu adalah satu penyimpangan yang kemudian sering menghadirkan sebuah adagium bahwa agama dan politik jangan dicampurkan, karena agama itu suci, politik itu kotor, nanti agamanya akan menjadi kotor. Sehingga muncullah istilah Islam politik dalam konotasi yang negatif. Jadi umat Islam diminta jangan masuk ke dunia politik karena itu kotor. Nanti agamanya ikut kotor. Padahal sesungguhnya kalau itu kita pakai juga, kalau istilah itu kita pakai juga, maka kita bisa mengkritisi dengan mengatakan bahwa kalau benar bahwa Islam itu suci, bersih, dan politik itu kotor, maka kalau kita ingin menghadirkan hasil politik yang bersih, ya mestinya justru Islam harus dimasukkan ke dalam politik. Karena yang kotor itu hanya bisa dibersihkan pakai atau melalui zat pembersih. Ibu-ibu, ustazah sekalian pasti terhubung dengan, katakanlah apakah mencuci ataupun hal-hal yang terkait dengan bersih-bersih. Oke lah mencuci. Kalau kita punya piring yang kotor misalnya, untuk membersihkan piring yang kotor, apakah yang akan dipakai adalah air yang kotor? Pasti yang akan dipakai adalah air yang bersih atau pakai sabun. Supaya dengan cara itu maka piring yang kotor tadi bisa dibersihkan. Tapi kalau piring yang kotor kemudian dibersihkan dengan apa yang kotor yang lain, apakah namanya air, apakah namanya sabun yang kotor gitu ya, yang akan muncul adalah kotor double. Jadi kalau memang menginginkan politik itu kemudian tidak selalu kotor, maka mestinya agama dibawa masuk ke sana supaya yang kotor bisa diperbaiki, bisa dibersihkan. Jadi saya mengatakan bahwa makna awal daripada politik atau berpolitik yang datangnya dari Yunani tadi itu sesungguhnya membawa makna yang baik, yaitu adanya kerja bareng, kerja bersama, menghadirkan kemaslahatan oleh dan untuk semua warga. Menjadi menyimpang ketika kemudian Machiavellisme menghadirkan pemaknaan bahwa politik adalah seni untuk berkuasa dengan cara apapun, itu penyimpangan. Menjadi menyimpang ketika kemudian kelompok sekuler kemudian membenturkan antara beragama dan bernegara dengan logika tadi. Agama itu bersih, politik itu kotor, karenanya jangan bawa agama ke dalam politik karena agama akan terkotori oleh politik. Karena harusnya agama itu bersih, kalaupun politik itu kotor, kalaupun benar politik itu kotor, maka harus dibersihkan. Karena politik inilah yang nanti akan menghadirkan kebijakan-kebijakan berbangsa dan bernegara yang mengikat semuanya. Nah, kalau politik itu kotor, maka produk dari yang kotor harus bersih. Produk yang kotor pasti kotor. Karenanya supaya produk daripada yang kotor itu bersih, maka yang kotor itu perlu dibersihkan. Melalui apa? Melalui agama. Inilah karenanya kita bersyukur pada Allah SWT bahwa Allah memberikan kepada kita karunia yang luar biasa, yaitu yang bernama agama Islam. Dan agama Islam itu karunia Allah yang luar biasa dihadirkan bukan hanya dalam konteks teorinya saja. Bukan hanya dalam konteks cita-citanya saja. Tapi dalam konteks praksis, dalam konteks yang konkret, dalam konteks di mana kemudian bisa menghadirkan keteladanan. Karenanya hari-hari ini di mana umat banyak memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ayat yang pasti dihafal adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Tetapi seringkali umat juga memotong ayat ini hanya di ayat yang ke-21 saja. Sehingga uswah hasanahnya Rasulullah hanya dalam konteks akhlak saja. Karena hanya dibaca di ayat ke-21. Padahal harusnya ayat ini dibaca karena dia ada satu kesatuan, dibaca dari ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-27. Karena disitulah dari ayat 9 sampai ayat 20 Allah menghadirkan bagaimana Rasulullah menghadapi konspirasi. Konspirasi dari kalangan Yahudi, dari dalam kota Madinah, para munafik kalangan kota Madinah, yang mengajak kelompok-kelompok musyrikin dari Ghatafan dan juga dari musyrikin Mekah untuk mereka menyerang ke Madinah, menghabisi dan mengeksekusi habis komunitas Rasulullah dan para sahabatnya dengan janji, kata Abu Sufyan waktu itu, dengan janji dari orang-orang Yahudi Madinah, kalau kita menang dan itu bersama dengan dukungan dari musyrikin dari Mekah, maka nanti separuh hasil panen kurma di Madinah silakan bawa pulang ke Mekah. Terjadilah pengepungan dari luar kota Madinah. Sehingga kondisinya sangat luar biasa mengerikan. Kalau kita baca dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-10 dan seterusnya itu, yaitu jagotil balagatul qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa unalika tuliyal mu'minuna wa zulzilul zilzalan shadida wa yaqulu munafiquna wal ladina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasulillah ghurur. Sangat mengerikan sampai pada tingkat itu umat akidahnya pun tergoncangkan dan digoncangkan. Tapi kemudian Allah menghadirkan dari konspirasi yang demikian dahsyat itu, Allah menghadirkan ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Ketika mereka Allah kemudian menghadirkan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam keistiqomahannya dan keberaniannya, dalam konsistensinya dan dalam kepercayaan dirinya yang luar biasa karena keislaman yang luar biasa itu, maka hidayah itu langsung masuk kepada para sahabat dan hadirlah ayat ke-22 hingga ayat yang ke-27 menghadirkan kondisi yang balik yang tadinya penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan bahkan meragukan kebenaran Islam, menjadi penuh dengan keyakinan terhadap kebenaran Islam dan akan menghadirkan kemenangan. Itu di ayat yang ke-27. Jadi saya ingin mengatakan bahwa karunia Allah ini sangat luar biasa bagi umat Islam. Dan khususnya bagi umat manusia. Karena mereka diberikan keteladanan yang luar biasa bagaimana berpolitik yang baik dan benar. Hasilnya baik dan benar, manfaatnya baik dan benar, menghadirkan rahmatan lil alamin. Dan itulah karenanya tidak aneh bila seorang Michael Hart, seorang peneliti dari Amerika itu, beliau meneliti selama 28 tahun melakukan penelitian terhadap tokoh-tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Ternyata beliau temukan bahwa tokoh itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dalam konteks Rasulullah, maka politik itu memang menjadi sesuatu yang para ulama kemudian memberikan kualifikasi terhadap para nabi dan para rasul. Mereka mengatakan bahwa para nabi dan para rasul itu ternyata terbagi dalam 3 kualifikasi. Satu adalah para nabi yang adalah hanya nabiyan abdan, yaitu para nabi yang tidak berhubung dengan masalah politik, para nabi yang tidak berhubung dengan masalah kekuasaan, tapi hanya terhubung dengan masalah pengajaran agama murni. Itu seperti Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh begitu ya. Tapi ada juga nabian yang malikan, nabi yang dikenal dalam konteks kenabiannya sebagai seorang malik, seorang penguasa politik. Contohnya adalah Nabi Daud. Ketika Allah menegaskan, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq. Atau seperti Nabi Sulaiman. Ketika bahkan doanya pun juga sangat luar biasa. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Atau seperti Nabi Yusuf. Ij'alni ala khaza'il ard inni hafidun alim. Ini adalah nabi yang dikenal kenabiannya dalam konteks kekuasaan. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah menggabungkan antara nabiyan abdan dan nabiyan malikan. Nabiyan abdan ketika beliau berada dalam fase Makkiyah sebelum hijrah ke Madinah, maka posisi beliau adalah nabiyan abdan. Beliau menyeru kepada Islam, menyeru kepada akidah, menyeru kepada ibadah, menyeru kepada dakwah, mendakwahkan Islam gitu. Luar biasa selama pada periode Mekah. Beliau belum menyentuh dan atau tidak terkait dengan kekuasaan dalam konteks politik yang kita pahami. Baru setelah kemudian beliau hijrah ke Madinah, maka di awal hijrah beliau ke Madinah, beliau sudah dibimbing oleh Allah untuk menjadi nabiyan abdan, tapi juga nabiyan malikan. Apa itu buktinya? Pertama,
surah pertama yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada periode Madaniyah adalah surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu maka 20 ayat pertamanya adalah memberikan penjelasan tentang bagaimana tipologi daripada masyarakat yang ada di Madinah, yaitu masyarakat mutakun, masyarakat kafirun, dan kelompok munafikun. Itu informasi dan atau ajaran yang sangat diperlukan bagi para pemimpin. Kalau bukan pemimpin nggak perlu mengetahui tentang tipologi masyarakat. Tapi karena Allah menyiapkan Rasulullah menjadi nabiyan malikan, maka diterangkanlah bagaimana kondisi masyarakat di Madinah itu. Dan itu akan kemudian menjadi semakin terlihat ketika beliau berada di Madinah. Dan kemudian beliau melakukan apa yang pertama disebut sebagai langkah politik yang luar biasa, yaitu melakukan mu'akhah. Mu'akhah itu adalah persaudaraan. Mempersaudarakan antara orang muhajirin dengan muhajirin, ansor dengan ansor, baru nanti muhajirin dan ansor. Menjadi sebuah kekuatan yang kemudian beliau konkretkan sesuatu yang memungkinkan orang Yahudi mau duduk bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Padahal selama ini berbilang abad mereka menguasai kota Yathrib dan selalu menjadikan orang-orang Arab, Aus maupun Khazraj sebagai dalam tanda kutip jajahan mereka. Pasar mereka jajah, teknologi mereka jajah, sumber mereka jajah, ekonomi mereka jajah, informasi mereka kuasai. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pertama kali yang dilakukan adalah tadi dikokoh-kuatkan dalam tanda kutip modal sosial politik dan modal komunitas yang beliau miliki dikuatkan dalam konteks ukhuwah. Jadilah masyarakat yang berukhuwah. Masyarakat berukhuwah ini kemudian ketika beliau bertemu dengan kekuatan real di Madinah yaitu orang-orang Yahudi, beliau kemudian bisa menghadirkan kekuatan yang membuat orang-orang Yahudi mau duduk, mau melakukan negosiasi, mau kompromi, menyepakati yang disebut dengan Wathiqatul Madinah, piagam Madinah. Ini kemenangan yang luar biasa. Ya, jadi Rasulullah menghadirkan diri sebagai nabiyan malikan. Karena nanti juga beliau menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya, dan karenanya ketika orang-orang Yahudi mengingkar dan melanggar kesepakatan di Madinah, ya dihukum dengan sampai pada tingkat diperangi, sampai pada tingkat diusir. Itulah penguasa yang menghadirkan keadilan. Jadi dengan pendekatan ini maka tidak aneh bila kemudian Rasulullah dahulu pernah menegaskan tentang apa itu berpolitik. Dalam bahasa beliau, berpolitik itu adalah yang kemudian oleh para ulama diartikan sebagai oleh beliau diungkapkan dalam beragam ungkapan hadis. Misalnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwa setiap Anda adalah pemimpin dan Anda punya tanggung jawab kepada yang Anda pimpin. Ini kan kalau kita menggunakan pendekatan politik, ini adalah satu bahasa politik yang sangat kuat. Bagaimana kemudian beliau menyiapkan umatnya itu tidak hanya menjadi umat yang biasa, tapi umat yang ra'i, umat yang pemimpin. Pemimpin yang bukan segera memimpin, tapi pemimpin yang penuh dengan simpati dan empati, itulah ri'ayah. Beliau juga pernah menyampaikan tentang kana Banu Israil tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafa ba'dahum nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tasusuhumul anbiya. Mereka, di sini kata-kata siasah yang adalah siasat, yang adalah bahasa lain daripada politik, ternyata itu sudah muncul dalam hadis yang kemudian beliau sampaikan itu terkait dengan bagaimana para nabi-nabi dahulu memimpin para Bani Israel, dan itulah yang kemudian terjadi pada setiap generasi daripada para nabi. Nah, Bapak Ibu yang hormati, dalam bahasa Indonesia kita sudah masuk nih dalam kosakata rakyat. Itu dari kata-kata ra'iyah. Tapi pemimpinnya ternyata bahasa Indonesianya belum ra'i, masih penguasa maupun pemerintah. Ada pemimpin yang lain yang diambilkan dalam hadis, yaitu Sais. Sais itu pengemudi delman ya. Itu kan dari bahasa Arab, itu ism fa'il dari fi'il sasa yasusu sa'isan. Ya, yasus, itulah yang tadi Rasulullah sampaikan tentang bagaimana nabi-nabi itu dahulu memimpin para Bani Israel. Tasusuhumul anbiya, kanat Bani Israel, tasusuhumul anbiya. Jadi saya mengatakan bahwa dari hadisnya Rasulullah, dalam konteks Islam, yang namanya politik itu adalah seni tentang kepemimpinan, dan bagaimana kemudian antara pemimpin dan rakyat, ar-ra'i wa ra'iyah, itu menghadirkan kemaslahatan yang terbesar bagi kepentingan
kepentingan umat, kepentingan rakyat, tentu dalam konteks yang dibenarkan oleh al-Islam. Karena Imam Nawawi pernah menyampaikan bahwa yang namanya siasah adalah qiyam al-ummah ala syai'i bima yuslihuhu atau bima yasluhuhu. Apa yang dilakukan oleh umat untuk menghadirkan hal yang membawa maslahat bagi dirinya, itulah berpolitik. Kalau umat itu berada di pimpinan, maka itu adalah politik kepemimpinan. Kalau umat itu adalah rakyat, maka itu adalah politik rakyat. Karenanya tadi saya bacakan di depan, dalam konteks Islam yang namanya politik itu tidak membedakan antara apakah Anda di dalam formal kepemerintahan penguasa maupun berada di luar. Apakah Anda di ormas atau ada di orpol. Sesungguhnya kita semuanya sedang melakukan peran tadi, man ra'a minkum mungkaron, atau peran amar ma'ruf nahi munkar, atau peran al-mualat antara laki-laki dan perempuan, al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Dalam bentuk yang lain, Bapak yang saya hormati, para ulama dalam kitab-kitab siasah syar'iyah memberikan definisi yang lain tentang masalah berpolitik. Imam Al-Mawardi misalnya dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menyampaikan bahwa yang dimaksudkan dengan berpolitik itu adalah sesungguhnya adalah melanjutkan apa yang dilakukan oleh para rasul. Karenanya beliau menyampaikan bahwa yang namanya berpolitik itu adalah sejenis daripada imamah, yaitu wirasah nabawiyah li sirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Yang namanya berpolitik itu adalah upaya, kegiatan, gerakan, amal dalam rangka untuk melanjutkan warisan para nabi, untuk menjaga eksistensi agama, dan agar urusan dunia itu bisa diatur atau bisa terlaksana sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Nah, bila demikian definisinya Bapak Ibu yang saya hormati, maka lagi-lagi berpolitik dalam konteks Islam adalah mempunyai niat yang baik, cara yang baik, tujuan yang baik, dilakukan oleh semua orang, ya, laki-laki maupun perempuan, dilakukan oleh semua orang, baik itu yang berada di organisasi politik maupun non-politik, dilakukan oleh semua orang, baik itu yang berada di pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan. Karena siapapun mereka, pastilah mereka ingin menghadirkan sesuatu yang bermaslahat, sesuatu yang menghadirkan manfaat, menjauhkan dari yang madarat, menjauhkan dari segala yang tidak ada gunanya, dan apalagi menghadirkan bahaya. Menurut saya inilah penegasan tentang bahwa karenanya dalam pengertian saya, pengertian kita, berpolitik dalam konteks berpolitik tidak cukup hanya sekedar tentang berkuasa atau menghadirkan aturan dan itu urusannya dengan kekuasaan murni, tapi Islam memberikan pengertian yang lebih luas lagi. Dia terkait dengan masalah berkuasa maupun tidak berkuasa. Dia terkait dengan segala yang kita lakukan untuk menghadirkan kemaslahatan dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dengan tujuan yang baik. Nah, itu berarti adalah sesuatu yang terkait dengan semua-semuanya. Dan itulah al-Islam itu sendiri. Karenanya tidak aneh bila kita akan dapatkan, tadi saya sampaikan di depan, bagaimana ketika Rasulullah, kalau kembali kepada Quran dan hadis, maka kita akan dapatkan bahwa dalam konteks Al-Quran, seringkali berpolitik itu dikaitkan, kalaupun dikaitkan dengan kekuasaan, maka dia terkait dengan dua terminologi besar, yaitu sebagai khalifah, seperti dalam surat Shaf ayat yang ke-26 tadi, maupun juga ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bin nasi bil haq wala tattabi'il hawa. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 124 disampaikan dalam bentuk imamah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Jadi berpolitik menghadirkan kepemimpinan yang disebut sebagai khalifah. Khalifah di sini tentu beda dengan yang kemudian dihebohkan dalam konteks khilafah yang kemudian menjadi dipermasalahkan. Khalifah di sini tentu tidak maknanya adalah itu. Khalifah di sini kemudian menghadirkan kepemimpinan yang inti dasarnya adalah dia hadir memimpin untuk menghadirkan hukum dan aturan yang hak, yang adil, yang jauh dari hawa nafsu. Ini tentu adalah satu nilai yang bersifat umum. Dan itulah karenanya, seperti yang tadi dibacakan di depan, terkait dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kan ternyata juga ungkapan Al-Quran di surah Saba ayat yang ke-15, itu tidak terkait dengan kota Madinah, tidak terkait dengan kota Mekah setelah Rasulullah bebaskan dari berhala. Tapi itu terkait dengan Saba,
kota Sabah atau negeri Sabah, dan kota Sabah, negeri Sabah itu adanya di Yaman. Itu jauh sebelum kehadirannya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mengatakan laqad kana li sab'in fi maskanim ayatun jannatani ayamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu malah tidak spesifik terkait dengan Mekah, terkait dengan Madinah, terkait dengan Al-Aqsa, malah terkait dengan negeri Sabah. Yang kita tahu bahwa ratunya adalah bahwa pimpinnya adalah seorang ratu perempuan, gitu ya. Jadi saya kembali bahwa karenanya kepemimpinan dalam konteks khalifah adalah kepemimpinan yang menghadirkan kebenaran, menghadirkan keadilan, jauh dari hawa nafsu memimpin, karena itu akan menghadirkan kesesatan dan penyesatan. Ketika berbicara tentang Nabi Ibrahim yang disebut dengan imam, gitu, inni ja'iluka linnasi imaman, politik menghadirkan kepemimpinan. Imam itu memang kalau dalam bahasa Arab dia adalah satu bentuk ungkapan yang menandakan tentang fa'il. Tetapi dia juga bisa bermakna maf'ul. Ini ja'iluka linnasi imaman. Karena sebagai imam Anda pun juga harus menyerap dan memahami aspirasi sebagai makmum, dan atau bisa juga menjadi makmum. Imam dan makmum ada korelasi yang sangat tidak terpisah. Dan bahkan dalam konteks kita sehari-hari kita didekatkan bahwa berpolitik dalam konteks menjadi imam adalah seperti kita menjadi imam di masjid-masjid, gitu ya. Bisa datang, bisa pergi, bisa bergantian, tapi komitmen menghadirkan kebenaran. Kalau dikoreksi juga mendengarkan koreksian dan begitu seterusnya. Kalau kita merujuk pada hadis, maka kepemimpinan itu juga akan dibentukkan dalam beberapa ungkapan. Misalnya kata-kata amir. Idza kuntum salasan falyu'ammiru ahadakum. Bila Anda bertiga, maka jadikanlah satu di antara yang tiga itu sebagai amir. Amir adalah pemimpin. Nah, tapi sekali lagi seperti imam, kata-kata amir juga mempunyai makna makmur. Dia menghadirkan pemaknaan tentang objek, tentang subjek, tapi dia juga bisa menjadi objek. Dia amir yang menyuruh, yang memerintah, tapi dia sekaligus adalah makmur. Arti daripada ini adalah, ya seorang pemimpin politik dalam konteks amir, maka dia siap untuk menjadi pemimpin, tapi siap juga untuk dipimpin, dia siap untuk memerintah, tapi dia siap juga untuk mendengarkan perintah. Jangan seperti Macron yang dikritik di mana-mana, tapi dia tidak mau mendengarkan kritik publik. Ungkapan lain dari hadis adalah tentang kepemimpinan ini adalah menjadi tadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin dalam konteks ra'i adalah kepemimpinan yang menghadirkan riayah. Riayah itu adalah empati, adalah simpati, adalah kepedulian. Pemimpin dalam konteks berpolitik, dalam konteks Islam, dia adalah menghadirkan kepedulian, menghadirkan keberpihakan, menghadirkan tadi yang dikatakan sebagai riayah. Dan yang ketiga adalah wilayah. Wilayah Rasulullah pernah menyampaikan, Allahumma man walla amra ummati syai'an farafaqqa bihim farfuq bihim wa man waliya an amri ummati syai'an fasaqqa bihim fasquq alaihim. Rasulullah menyampaikan, ya Allah, bila ada seorang pemimpin menjadi wali, menjadi pemimpin dari umatku, dan kemudian dia berlaku yang baik, berlaku lembut, lemah lembut, maka berlaku lembutlah kepada dirinya, berlaku baiklah kepada dirinya. Tapi kalau ada seorang pemimpin yang memimpin umatku, tapi dia berlaku jahat, maka berikanlah hukuman yang sekeras-kerasnya terhadap dia. Jadi pemimpin juga adalah seorang wali. Karena di Indonesia ada ungkapan wali songo. Wali songo itu juga sesungguhnya mempunyai dua makna. Sekaligus dia adalah wali. Wali dalam arti adalah seorang yang punya ilmu agama yang unggul dan karenanya dia berdakwah dengan sukses. Dan sekaligus dia adalah seorang wali. Wali artinya adalah seorang yang penguasa di daerah itu. Karena disebut sebagai sunan. Sunan itu sesungguhnya adalah kependekan dari ungkapan susuhunan. Susuhunan itu artinya adalah seorang wali, seorang penguasa. Jadi para wali songo itu dulu sesungguhnya ternyata bukan sekedar juru dakwah, tapi mereka adalah pemimpin politik. Mereka menguasai dan pemimpin di daerah masing-masing, menjadi sunan, menjadi susuhunan, menjadi wali, menjadi penguasa. Dan jadilah kemudian Islam menjadi tersebar ke seluruh Indonesia. Kalau Anda bisa hormati, kembali kepada bagaimana politik dalam masa Rasulullah, tadi sudah saya sampaikan tentang prinsip-prinsipnya, apakah terkait dengan imamah, terkait riayah, terkait dengan khilafah, terkait dengan walayah, ya, termasuk juga yang terkait dengan masalah imarah. Nah, kita akan lihat bagaimana Rasulullah menghadirkan kekuatan politiknya untuk menghadirkan solusi bagi umat. Tadi ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau telah diberikan peta dalam surah Al-Baqarah, dan kemudian beliau menghadirkan piagam Madinah, dan jadilah Islam dan umat Islam yang tadinya begitu luar biasa sulit dikembangkan dan diterima oleh publik di periode Makkiyah,
pada periode Madaniyah ini, ketika beliau dengan politiknya, dengan kegiatan dakwahnya yang menyatu padu dengan kegiatan bernegaranya, kita akan dapatkan hasil yang sangat luar biasa. Ya. Pada perang Badar, itu perang pertama pada era pasca hijrah, itu pasukan umat Islam baru 313. Tapi 1 tahun kemudian pada perang Uhud, pasukan umat Islam sudah naik 3 kali lipat, sudah menjadi 1.000 pasukan. 8 tahun berikutnya pada peristiwa Fathu Makkah, pasukan umat Islam sudah 10.000, sudah 10 kali lipat. 2 tahun berikutnya pada tahun 10 Hijriah, ketika Rasulullah berhaji wada, yang bersama dengan Rasul hadir di haji wada, jumlahnya sudah lebih dari 100.000 jamaah. Subhanallah. Itulah kondisi ketika Rasulullah masih menjadi nabi saja, Islam berkembangnya sangat sulit. Tapi ketika beliau menjadi nabiyan abdan, nah kemudian beliau menjadi nabiyan malikan, pindah ke Mekah dan kemudian menghadirkan kekuasaan politik yang luar biasa, maka Islam berkembang dengan demikian sangat luar biasa. Memang lagi-lagi, kalau kita kembali kepada peristiwa Mu'akhah, berarti berpolitik itu juga sangat mementingkan menghadirkan konsolidasi, berukhuwah, menghadirkan semangat bahwa kita semuanya perlu mengkonsolidir diri karena kita semuanya adalah saudara. Kita mengkonsolidir diri karena kita adalah satu senasib sepenanggungan. Ya. Dan kemudian diperjuangkan untuk kemudian bisa mengalahkan hegemoni yang luar biasa dari kalangan Yahudi. Tapi dikalahkan bukan dengan kedoliman, bukan dengan kejahatan, tapi dengan hal yang sangat luar biasa, yaitu Wasiqatul Madinah. Nah, mari kita akan lihat bagaimana dengan berpolitik ini Rasulullah nanti akan memenangkan pertarungan atau pertempuran yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Sulhu Al-Hudaybiyah. Karena dari peristiwa inilah kemudian Islam semakin meluas kemana-mana. Karena waktu itu beliau dalam negosiasinya dengan orang musyrikin Quraisy, beliau berani atau beliau menyampaikan, menerima usulan keberatan dari musyrikin Quraisy untuk mencoret kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim dan mencoret kata-kata Rasulullah. Ini diprotes oleh para sahabat. Para sahabat menyampaikan kritiknya dan menyampaikan keberatannya. Tapi Rasulullah menyampaikan, ana Rasulullah kadib, ana Ibnu Abdul Muttalib, yakin saya benar. Dan insya Allah akan menghadirkan hasil yang benar. Dan ternyata memang Rasulullah memang seperti itulah kondisinya. Beliau memenangkan itu dan nanti hikmah dari peristiwa ini semuanya, Islam semakin menyebar ke kabilah-kabilah dan itulah akan terbukti dengan begitu banyaknya yang bersama dengan Rasulullah pada peristiwa Haji Wada. Baik, saya akan cepat saja. Kalau kemudian kita lihat tentang bagaimana setelah Rasulullah wafat, pasca Rasulullah, umat Islam juga tetap kemudian melanjutkan sikap berislam yang kemudian menggabungkan antara menghadirkan kemaslahatan yang sebanyak-banyaknya ini melalui apa yang kemudian disebut sebagai Khilafah Rasyidin. Tapi Khilafah Rasyidin ini akan kita lihat bahwa semuanya mengacu kepada kemaslahatan terbesar bagi umat, agar umat tetap memimpin dan tetap bisa menghadirkan fungsi kepemimpinan. Tapi akan kita lihat memang caranya beragam-ragam. Ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dibayat menjadi khalifah dengan cara yang berbeda dengan cara Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Berbeda dengan cara Khalifah Utsman Ibn Affan dibayat menjadi khalifah. Berbeda dengan cara Utsman Ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibayat menjadi khalifah. Semuanya berbeda. Dan kalau nanti apalagi kalau kita lanjut lagi ke zaman Khilafah Umayyah, semakin berbeda lagi. Ada keragaman-keragaman yang boleh diartikan bahwa memang begitulah ijtihad yang bisa terjadi pada masanya untuk kemudian melanjutkan kepemimpinan pada masa Rasulullah, melanjutkan perpolitik pada masa Rasulullah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat, menjauhkan umat daripada madarat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dipilih dalam baiat yang sangat terbatas, baru kemudian nanti baiat yang lebih luas. Umar bin Khattab dipilih justru karena penunjukan daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Utsman bin Affan terpilih melalui panitia kecil yang disiapkan oleh Umar bin Khattab sebelum wafat, seperti KPU zaman sekarang, dan kemudian dilakukan semacam survei oleh Abdurrahman ibn Auf. Kemudian jadilah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib jadi khalifah karena baiat dari kelompok pendukung beliau dan kemudian beliau menjadi khalifah. Berbeda-beda. Tapi semuanya ada Khulafah Rasyidin. Semuanya adalah rujukan kita semuanya. Kalau saya boleh simpulkan bahwa para Khulafah Rasyidin itu memberikan kepada kita tentang fakta bahwa melanjutkan fungsi kepemimpinan dalam Islam, kekhilafahan maupun juga Khulafah Rasyidin ini memang caranya beragam-ragam, tapi tujuannya sama, tujuannya satu, menghadirkan kemaslahatan bagi umat, menjauhkan umat dari madarat, apa yang kemudian disebut dalam kaidah tasarruf ra'i 'ala ra'iyati manutun bil maslah. Inilah yang barangkali menjadi maslahatnya.
Nanti akan kita lihat lagi ketika masuk pada era akhir masa khilafah Daulah Umayyah. Itu kekuatan umat Islam sudah terbagi ke dalam 3 khilafah. Ada khilafah Umayyah di Damaskus, ada khilafah Abbasiyah di Baghdad, dan ada khilafah Umayyah di Andalusia. Awalnya demikian ada 3. Baru kemudian khilafah Umayyah di Andalus terhabisi. Kemudian ada 2, khilafah Abbasiyah dan di Baghdad dan khilafah Umayyah di Andalusia. Jadi sudah menghadirkan 2. Dan itu di situ ada para ulama semua, ada kibar ulama, a'immatus salaf, ulama-ulama pada era tabi'in dan tabi'in ada di sana semuanya. Dan semuanya menerima realita tentang adanya khilafah Abbasiyah di Baghdad dan adanya khilafah Umayyah di Andalusia. Apalagi nanti berikutnya akan semakin banyak lagi, dan di sana ada semua para ulama yang ada di sana semuanya. Kita akan lihat bahwa biasa hormati dalam perjalanannya memang politik dalam konteks Islam memang tidak berkembang sebagaimana berkembangnya fikih dalam konteks di luar politik. Kalau kita baca tentang fikih dalam bidang ibadah, dalam bidang muamalah, masya Allah itu bisa berjilid-jilid, berbelas jilid dan seterusnya. Tapi kajian-kajian tentang masalah politik Islam, siasah syar'iyah, itu sangat-sangat sedikit dan sangat terbatas dengan jumlah halaman juga tidak besar. Ada bukunya Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Sultaniyah, ada bukunya Al-Juwaini, Ghiyasul Umam fi Qiyasid Dulam, ada bukunya Imam Ibn Taimiyah, As-Siyasah Syar'iyah, ada bukunya Imam Ibn Qayyim, kelanjutan daripada atau murid daripada Imam Ibn Taimiyah, At-Turuq Al-Hukmiyah fi As-Siyasah Syar'iyah. Itu buku-bukunya tidak tebal, bahkan Siyasah Syar'iyah Ibn Taimiyah ya tidak tebal, Turuq Hukmiyah juga tidak tebal. Yang paling tebal adalah bukunya Al-Juwaini, Qiyasul Umam fil Qiyasi Ad-Dulam. Hanya itulah sepanjang sejarah umat Islam ini, kitab-kitab tentang syariah itu hanya 4-5 buku saja. Itu pun jumlahnya tidak besar. Itu menandakan bahwa ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa memang umat sudah menerima sistem berpolitik yang ada pada waktu itu, sehingga mereka tidak perlu mengembangkannya lagi, karena tantangannya adalah bukan tentang masalah berpolitik, tapi tantangannya adalah tentang bagaimana meningkatkan kualitas ibadah, kualitas muamalah, bagaimana tentang, mungkin demikian. Tapi yang jelas ini kemudian berdampak tentu saja kepada bagaimana umat Islam mengisi ceruk-ceruk perpolitikan, karena kemudian merasa tantangan-tantangan tidak sebanyak tantangan-tantangan dalam bidang muamalah yang lain. Sekalipun kalau saya kembalikan kepada tentang bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan, bagaimana Khulafaur Rasyidin memberikan keteladanan, sesungguhnya itu semuanya memberikan ruang bagi kita untuk apa yang kemudian para ulama memberikan kaidah tentang berpolitik ini adalah tasarruf ra'i 'ala ra'iyah manutu bil maslahah. Selama dia menghadirkan kemaslahatan, maka berpolitik itu adalah sesuatu yang dimungkinkan. Kemudian mereka juga mengatakan tentang al-muwazanah bainal masalih wal mafasid, situ ada juga yang terkait dengan masalah perpolitikan yang kemudian menghadirkan kemaslahatan. Dan memang sepanjang masa Khulafaur Rasyidin maupun kerajaan Islam ini kita tidak melihat adanya partai politik yang berdiri. Nah, ketika kita masuk ke Indonesia, kita akan dapatkan bahwa justru umat Islam di Indonesia mengembangkan ijtihad yang sangat luar biasa, termasuk dalam hal pengorganisasian dan masalah berpolitik. Kita tahu bahwa ormas Islam pertama di Indonesia itu adalah Jamiatul Khair, berdiri tahun 1901. Dan di antara anggota Jamiatul Khair adalah Haji Umar Sacokro Aminoto. Dan Haji Umar Sacokro Aminoto inilah yang pertama kali mendirikan partai politik di Indonesia, Syarikat Islam. Dan beliau inilah yang mempunyai 3 slogan yang sangat luar biasa, yang menggabungkan antara keislaman dan sekaligus ke intelektualisme dan sekaligus tanggung jawab sosial. Beliau mengatakan 3 slogan atau 3 ideologi daripada Syarikat Islam adalah setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Sepintar-pintar siasat. Karena memang banyak pihak ingin menjadikan partai Islam itu sepertinya partai malaikat, yang tidak boleh salah, itu sekali salah kemudian dianggap sebagai sama saja gitu, bahkan sebenarnya beda-beda tipis. Tapi mereka mengungkapkan itu sesungguhnya maksudnya adalah agar partai Islam itu ya seperti malaikat, dan karenanya tidak ada manuver apapun. Ya kalau kita tahu kan tugas para malaikat itu kan tertentu, tugas malaikat Jibril tertentu, Mikail tertentu, Israfil tertentu. Nggak ada kemudian malaikat Jibril mengambil tugasnya malaikat Israfil atau malaikat Israel.
maupun malaikat Israfil mengambil tugas daripada malaikat Malik atau Nakir dan Mekar, nggak ada. Ya sudah, masing-masing sesuai dengan tugasnya. Nah kalau partai politik begitu ya gampang banget digebukin, gampang banget dibohongi, gampang banget dikalahkan, dan itulah yang mereka inginkan. Nah karenanya sekali lagi kalau kita kembali pada Rasulullah dengan piagam Madinahnya, dengan Sulhul Hudaybiyahnya, dengan Hilful Fudulnya gitu ya, itu luar biasa. Bagaimana kemudian Wathiqah Umariyah juga begitu luar biasa. Bagaimana Khulafaur Rasyidin memimpin umat dan kemudian bisa mengalahkan dan menyebarkan Islam di seluruh dunia, itu juga luar biasa. Dan bagaimana karenanya para ulama sekali lagi ketika kemudian menghadirkan kaidah tentang tasawuf ra'yal ra'yat manutun bil masalah, menurut saya memberikan pegangan yang sangat kokoh kuat bahwa umat Islam yang perlu aktif. Sebagaimana dalam konteks perempuan dicontohkan dengan luar biasa oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan beliau yang adalah Ummul Mukminin, tapi beliau sekaligus adalah ahli hadis, beliau sekaligus adalah ahli fikih, beliau sekaligus adalah ahli pengobatan, sekaligus beliau adalah seorang ahli sastra. Tapi ketika umat waktu itu terjadi dalam kondisi yang menyedihkan karena akan adanya perang atau konflik antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, beliau rela keluar berangkat dari Madinah menuju ke Kufah. Kita tahu betapa jauhnya jarak itu. Sekarang pun pakai pesawat tidak kurang dari 2 atau 3 jam. Jauh sekali. Tapi beliau berangkat dengan menaiki unta bersama dengan para pengawalnya untuk mendamaikan umat. Begitulah, begitu luar biasanya. Kemudian Islam memberikan kepada kita arahan tentang berpolitik, beraktivitas dalam dunia politik, menghadirkan hasil dan maslahat yang kalau kemudian kita lari ke Indonesia dari Haji Umar Syarif Aminoto dengan syarikat Islamnya itu, nanti kita akan lihat bagaimana kemudian tahun 26 ketika terjadi perkumpulan Kongres Wanita Islam pertama, di sana perempuan Islam sudah terlibat, Aisyah sudah terlibat. Kemudian ketika terjadi Kongres Pemuda yang kedua tahun 28 di Jakarta, Jong Islamiten Bond sudah terlibat. Ketika membahas tentang dasar negara di BPUPK, tokoh-tokoh umat Islam terlibat. Ketika membuat piagam Jakarta, tokoh-tokoh umat Islam ada 4 terlibat. Ketika menyelamatkan Pancasila pada tanggal 17-18 Agustus, 4 tokoh umat Islam terlibat. Ketika menyelamatkan Indonesia dari pemberontakan PKI tahun 48 maupun 65, umat Islam terlibat. Ketika menyelamatkan NKRI, umat Islam terlibat karena yang menyelamatkan NKRI itu kan tokoh partai Islam Masyumi, Muhammad Nasir pada tanggal 3 April tahun 50. Dan ketika kemudian menyelamatkan lagi-lagi Indonesia dari pemberontakan pada tahun 65, Ansor maupun juga Kokam Muhammadiyah terlibat untuk kemudian menyelamatkan Indonesia. Dan ketika reformasi, lagi-lagi tokoh-tokoh umat Islam juga terlibat. Termasuk untuk kemudian mengamandemen Undang-Undang Dasar, memasukkan iman, takwa, akhlak yang mulia di dalam Undang-Undang Dasar. Dulu, Ibu Hormati, dalam Undang-Undang Dasar nggak ada kata iman dan takwa. Dan bahkan dulu ada yang mengusulkan iman dan takwa, dan kemudian pada masa Orde Baru seorang anggota MPR dari fraksi TNI Polri mengusulkan iman dan takwa. Kemudian beliau mendapatkan hadiah, yaitu bentuknya dipecat dari keanggotaan MPR. Tapi sekarang pada era reformasi ini kita bisa memasukkan iman dan takwa dan akhlak mulia di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi begitulah kegiatan perpolitikan yang terus berlanjut ya sejak zaman Rasulullah dan sejak zaman dulu. Tapi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa Islam mempunyai ciri-ciri yang kemudian menghadirkan kegiatan berpolitik yang menghadirkan kemaslahatan. Dalam konteks Indonesia menghadirkan kemaslahatan dengan Indonesia merdeka, dengan selamatnya Pancasila, selamatnya NKRI, dan hadirnya reformasi yang kita semuanya sekarang ini berada di dalamnya. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi